Ada Pak. Siapa? Rizky tadi Pak. Keterangannya apa nih? Sedang sakit katanya Pak. Oh ya, semoga lekas sembuh buat Rizky Taki. Oke, baik Pak. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa sebelum pembelajaran itu dimulai. Berdoa dipimpin oleh Mas Rizky, ngaino. Sebelum mulai pelajaran yang hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya baik. Jadi sebelum kita mulai, apakah ada sampah di meja atau di bawah-bawah? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Bersih Pak. Alhamdulillah, berarti bersih ya. Bersih Pak. Jadi kalau ada yang kotor bisa dibuang. Nah, sini Bapak akan menjelaskan materi. Ada yang bisa baca materi tersebut? Bisa. Coba dibaca satu aja. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sini Bapak akan menjelaskan tentang proklamasi ya. Yang pertama itu ada kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Ya. Nah, di sini tuh ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat-rapat. Nah, setelah Jepang itu menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945. Nah, di atas kapal perang USS Missouri. Nah, penandatangan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia II. Nah, Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii dihancurkan Jepang. Yang sebelumnya ada yang tahu tentang peristiwa ini? Duduk. Mungkin kalian bisa menonton film berjudul Pearl Harbor untuk jadi ajang pembelajaran kalian ya. Soalnya di situ menjelaskan tentang kekalahan Jepang. Baik, Pak. Nah, di situ tuh waktu serangan Jepang juga diprediksi dengan cepat sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran. Dan kekalahan di Midway sangatlah telak sehingga pihak Kaido menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui publik Jepang. Nah, bahkan hingga akhir Perang Pasifik, kekalahan di Midway itu membawa dampak buruk bagi militer Jepang seperti efek domino. Perang-perang berikutnya Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik seperti Pulau Saipan, Iwo Jima dan Okinawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau tersebut itu memiliki peranan penting bagi keamanan militer Jepang. Nah, kekalahan itu membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Nah, untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan DPRI serta PPKI. Selanjutnya ada peristiwa bom atom. Nah, pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris, dan Chiang Kai-shek dari Cina melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman. Nah, menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Dan isi deklarasi Potsdam itu diantaranya semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman. Nah, di sini tuh Jepang tidak mau mengikuti dari isi deklarasi Potsdam tersebut. Karena Jepang tidak mau ikut aturan dari deklarasi Potsdam, maka Amerika Serikat menjatuhkan bom itu di Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir yang pertama itu bernama Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, dan selanjutnya bom nuklir Fatman dijatuhkan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam pada tanggal 2 September 1945. MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintah Jepang melakukan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan. Selanjutnya ada perbedaan pendapat golongan muda dan tua.
Nah, bom atom yang dijatuhkan oleh Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan pada tanggal 9 Agustus 1945. Tiga tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan Raja Manwedjodiningrat terbang ke darat untuk menemui Marsikal Terauchi. Nah, sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sutasari mendengar siaran radio dari BBC atau British Broadcasting Corporation tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerang kepada Sekutu. Nah, perdebatan ini tuh antara Hatta dan Syahrir menjadi polemik di antara golongan muda dan golongan tua. Inti dari perdebatan bukan pada ada atau tidak pelaksanaan proklamasi, melainkan beberapa hal seperti bagaimana proklamasi itu dilaksanakan, apakah ada campur tangan Jepang atau tidak dalam pelaksanaan proklamasi. Nah, Soekarno dan Hatta ini mengendaki sikap kooperatif dengan Jepang, di mana hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang. Jika tidak dikonsultasikan dengan pihak Jepang akan terjadinya pertumpahan darah. Yang selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, sebelumnya kalian itu udah pernah dengar tentang peristiwa Rengas Dengklok? Belum Pak, belum Pak, belum. Baik, mungkin bisa dibaca materinya. Sini peristiwa Rengas Dengklok hanya Bapak jelaskan singkat saja. Selanjutnya ada tugas dari Bapak. Mungkin sebelum Bapak kasih LKPD, kalian menonton video ya tentang makna-makna proklamasi. Titik tolak proklamasi internasional dengan negara Tolong di video ya, jadi dengarkan dan dibaca soalnya nanti Bapak akan bertanya. Kemudian yang keempat, proklamasi Untuk yang belakang Mas baju putih silakan disimak ya. Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil. Nah, mungkin itu saja videonya yang Bapak tampilkan. Nah, di sini Bapak akan bertanya, ada berapa makna yang penting untuk proklamasi kemerdekaan? Berapa? Oh, kurang tepat. Bapak ada yang tahu? Kurang tepat. 3 Pak, 3 Pak. Oh, 6. Nah, ya, betul. Coba sebutkan salah satu aja. Iya Pak. Ya, Mas Abdan. Silakan berdiri Mas Abdan. Iya. Nah, itu bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Nah, tepuk tangan untuk Mas Abdan. Nah, baik, di sini Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan dan didiskusikan oleh kalian. Ini yang kelompok pertama. Bagi berapa kelompok, Pak? 2, bagi 2 kelompok ya. Ini orangnya ada pas 3-3. Ini kelompok 2. Silahkan didiskusikan, itu ada analisis dan diskusikan kelompok kalian masing-masing dan bikin kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Waktunya 1 menit aja. Tidak cukup, Pak. Tidak cukup, Pak. Kurang, Pak. Ya, ini buat kalian. Pak, ini Pak yang nomor 2 ini gimana Pak? Benar.
kelompok 1 apa ada yang kesulitan? Enggak dong, kami bayar. Oh ya, Pastinya tuh. udah ya, analisisnya dan diskusikan. Masih tulis Pak, sabar loh Pak, masih tulis Pak. Tulis kok belum. Baik, yang mudah boleh maju untuk mempresentasikan hasilnya. Siap. Kelompok pertama atau kedua? Sama. Perkenalkan dulu namanya dan Perkenalkan, nama saya Nadia Ibu Puspitasari dari kelompok 1. Pertanyaannya, faktor-faktor kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang pertama itu faktornya keterbatasan sumber daya. Jepang mengalami kekurangan sumber daya, terutama bahan bakar dan logistik yang membatasi mobilitas dan daya tempurnya. 2. Karena keterlibatan Amerika Serikat. Yang ketiga, blokade ekonomi. Yang keempat, perubahan strategi perang. Kesimpulannya, kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ya Pak? ya baik, bagus. Kelompok 1 tepuk tangan dulu. Silakan dulu, masih. Lanjutkan kelompok 2. Berikan nama Mas, langsung begini teruskan. Saya Abdan Adel Fahmi dari kelompok 2. Oke, di sini saya akan menjawab tentang RKPD ya, di RKPD. Nah, faktor-faktor utama yang menentukan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yaitu satu, yaitu blokade ekonomi. Yaitu blokade ekonomi yang diberlakukan oleh sekutu menghambat kemampuan Jepang untuk memperoleh sumber daya dan mengakibatkan kelaparan di dalam negeri. Nah, yang kedua yaitu perubahan strategi perang. Sekutu berhasil mengadopsi strategi yang efektif seperti strategi pulau terpilih dan kampanye udara berat yang melemahkan kekuatan Jepang secara bertahap. Nah, untuk kesimpulannya, kesimpulannya itu Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya karena keterbatasan sumber daya, tekanan dari Amerika Serikat, blokade ekonomi, dan strategi perang yang efektif oleh sekutu. Nah, pemberontakan di wilayah yang diduduki dan kekuatan militer gabungan sekutu yang secara bertahap melemahkan Jepang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi di sini Bapak ada menilai dari diskusi kalian dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan alhamdulillah nilainya cukup dan kesimpulannya sangat bermanfaat ya, dan itu sangat bagus. Tepuk tangan untuk kinerja kalian. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya akan ngasih tugas rumah untuk kalian, yaitu berupa link dari Google Form. Bisa dikerjakan setelah pulang sekolah ya. Bapak akan mengirimnya. Boleh dilihat di grup, dan tujuannya untuk pengerjaan ini diusahakan besok sudah selesai jam 2 siang. Mungkin pelajaran yang Bapak berikan cukup sampai sini aja. Apakah ada yang kurang atau tidak? Cukup Pak. Apa pelajaran Bapak yang menyenangkan? Wah, sekali. Jadi kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Baik, Mas Rizky Ngenu bisa baca doa sebelum berakhirnya pelajaran ini. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Doa selesai. Ya, baik, pelajaran sampai sini saja. Bapak mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.